warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dian Leila Sari, dosen pada program studi optometri Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta. Pada perjalanan karir saya banyak berkecimpung di bidang pengajaran, terutama pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada program studi optometri yang akan ditempuh oleh mahasiswa semester 2 atau semester genap. Bobot mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah 2 SKS. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS dengan prinsip OBE. Mata kuliah ini dirancang untuk menginternalisasi, memahami, serta mengaplikasikan ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang optometri, sehingga mahasiswa memiliki wawasan luas, berpikir kritis, dan terampil memecahkan masalah kesehatan di masyarakat. Kegiatan belajar mengajar di mata kuliah ini menuntut keaktifan mahasiswa di dalam kelas, serta penugasan proyek kolaboratif, apalagi dengan pendekatan blended learning. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah CPMK 1 dan 2, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius serta rasa nasionalisme dan tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan masyarakat. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teori pendukung keilmuan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, dan sistematis melalui kajian ilmiah bidang kesehatan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis, mendeskripsikan, dan mengaplikasikan prinsip kesehatan masyarakat dalam praktek optometri. Dalam satu semester, mahasiswa akan menempuh perkuliahan selama 16 kali pertemuan, terbagi menjadi 14 kali tatap muka dalam kelas, yaitu pertemuan 1 dan 7 dan 9 sampai dengan 15. Dan 2 kali evaluasi, yaitu ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS pada pertemuan ke-16. Pada PDD UKT bidang pengajaran ini akan menyampaikan proses pembelajaran perkuliahan secara luring maupun daring. Aktivitas yang dilakukan mahasiswa saat mengikuti perkuliahan ini adalah mendengar ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus atau case method, serta pembelajaran berbasis project atau project based learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan 3 pendekatan, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini berbasis pada student center learning, di mana delivery menyampaikan bahan tayang atau PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi melalui tatap muka di dalam kelas. Interaction dilakukan melalui diskusi di dalam kelas. Assessment melalui tugas individu atau tugas kelompok dan kuis yang pada perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat terdapat bobot penilaian untuk aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Di antaranya adalah bobot nilai aktivitas partisipatif sebesar 20%, bobot nilai tugas 20%, bobot nilai presentasi 20%, bobot nilai kuis 10%, bobot nilai UTS 10%, dan bobot nilai
20%. Metode ini berbasis pada Student Centered Learning atau SCL dan evaluasi OBE. Pada perkuliahan ilmu kesehatan masyarakat terdapat bobot penilaian sebagai berikut. Yang pertama, bobot evaluasi aktivitas partisipatif atau case method sebesar 12%. Yang kedua, bobot hasil project atau psikomotorik team based project sebesar 64%. 3, bobot tugas mandiri atau ringkasan mingguan sebesar 12%. Yang keempat, bobot nilai UTS 4% dan bobot nilai UAS 8%. Referensi yang dapat digunakan adalah buku teks ilmu kesehatan masyarakat, jurnal ilmiah terkait kesehatan masyarakat dan optometri, serta modul kuliah pada SIAKAT Aro Leprindo. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dengan pokok bahasan materi yang ke-10 yaitu perilaku kesehatan. Selamat mengikuti proses perkuliahan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat kembali mengikuti perkuliahan. Sebelum kita mengikuti mata kuliah ini, saya persilakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa ya absen ya. Jangan lupa absen. Saat ini kita akan memasuki kembali mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat, di mana pada hari ini kita akan masuk ke dalam subtopik pembahasan tentang perilaku kesehatan. Saya akan sampaikan bahwa sebagai pendahuluan apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan. Perilaku merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain atau oleh orang yang melakukannya. Berdasarkan sifatnya, perilaku terbagi menjadi dua, yaitu perilaku baik dan buruk. Tolak ukur perilaku yang baik dan buruk dapat dilihat dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sudah tahu apa artinya norma? Norma adalah ya aturan ya, yang menjadi tolak ukur daripada perilaku baik seseorang. Baik, saya akan mulai dengan apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun oleh orang yang melakukannya. Berdasarkan sifatnya, perilaku kesehatan dibagi dua, yaitu perilaku seseorang dibagi dua, ada perilaku buruk dan perilaku baik. Tolak ukur perilaku yang baik dan buruk dapat dinilai dari norma-norma yang berlaku di masyarakat berupa norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma lainnya seperti norma permainan dan sebagainya atau norma teknis ya. Dalam kesehatan, perilaku sangat mempengaruhi kesehatan. Salah satu contoh pesan yang sedang marak disampaikan oleh promotor kesehatan adalah mencuci tangan sebelum makan. Kita semua tahu mencuci tangan adalah semua perilaku yang paling sangat sederhana, tetapi menjadi satu tolak ukur dari perilaku kesehatan untuk yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan secara individu maupun masyarakat. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Sistem pelayanan kesehatan, makan dan lingkungannya. Perilaku kesehatan mencakup 4 hal yang sangat terkait ya. Yang pertama adalah perilaku sakit
atau illness behavior, yaitu segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang sakit untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit, serta usaha pencegahannya. Oke, yang kedua, perilaku terhadap pelayanan kesehatan atau health service behavior, yaitu perilaku terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tradisional maupun modern yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan penggunaan fasilitas pelayanan petugas dan korban pastinya. Yang ketiga adalah perilaku terhadap makanan atau nutrition behavior, yaitu perilaku seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan, meliputi pengetahuan, sikap, dan praktik terhadap makanan, unsur-unsur gizi yang terkandung di dalamnya, serta pengelolaan makanan dan sebagainya. Dan yang keempat, perilaku terhadap lingkungan kesehatan atau environmental health behavior, yaitu perilaku seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan atau sumber informasi kesehatan manusia yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan terkait air bersih, pembuangan air limbah, rumah sehat, pembersihan sarang nyamuk atau vektor, dan sebagainya. Paham? Dari tadi penjelasan materi yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, silakan Alvita. Siang Ibu, saya Alvita izin bertanya, apa hubungan perilaku kesehatan dengan optometris? Oke, silakan duduk lagi. Bagus ya pertanyaannya. Mungkin sebelum mata kuliah ilmu kesehatan, kita sudah tahu bahwa kalian ini adalah calon daripada tenaga kesehatan, baik nanti bekerja di optika, bekerja di rumah sakit, atau di pelayanan kesehatan lainnya, pabrikan, dan sebagainya. Tentu sebagai tenaga kesehatan, prioritas utama kita adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien kita. Jadi kalau kita tidak juga mengetahui atau memahami perilaku kesehatan, tentu kita juga tidak bisa memberikan edukasi kesehatan kepada pasien kita, khususnya dalam pelayanan kesehatan mata. Jadi di dalam memberikan pelayanan kesehatan, seorang optometris paham betul tentang perilaku kesehatan, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi pasien kita. Bagaimana kita nantinya akan memberikan edukasi kepada pasien kita, contohnya dalam memberikan edukasi tentang pemakaian kacamata. Ya, bagaimana pemakaian kacamata yang sehat dan benar. Kalau si pasien kita tidak paham bagaimana memperlakukan kacamata atau menggunakan kacamata dengan baik dan benar, atau termasuk juga lensa kontak, jadi pemahaman dia untuk kesehatan mata tentu tidak baik. Ya, jadi sebelum pasien kita juga harus tahu tentang perilaku kesehatan mana yang mesti kita memberikan penyuluhan kepada pasien. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke materi yang lain, ada pertanyaan? Oke, Dalam silakan. Kalau yang sebelumnya tadi dipertanyakan tentang pengaruh profesi, saya mau tanya dong Bu, dari pengaruh pendidikan sendiri seberapa besar sih ini pengaruhnya pada perilaku kesehatan? Oke, baik. Terima kasih dalam pertanyaannya, bagus ya. Jadi apa sih pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan seseorang? Kita sudah tahu, kalian sudah mengikuti pendidikan sudah berapa tahap? SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Selain pendidikan mungkin juga umur juga sangat pengaruh. Tetapi apa sih pengaruhnya pendidikan? Tentu saja semakin tinggi pendidikan kita, pemahaman dalam segala sesuatu masalah kita lebih advance ya, lebih paham, lebih tahu. Mungkin waktu SD kita hanya tahu mencuci tangan harus bersih. Ketika sudah mahasiswa kita harus tahu kenapa sih mencuci tangan harus bersih. Ya, jangan hanya ikut cuci tangan harus bersih. Sekarang kalau sudah dewasa, sudah
pendidikannya sudah semakin tinggi, pemahamannya lebih kritis. Kenapa sih kita harus cuci tangan sebelum melakukan sesuatu? Apakah jelas atau sudah pasti tangan yang bersih itu identik dengan kesehatan yang baik? Jadi semakin tinggi pendidikan, tentu pemahaman kita lebih dewasa, lebih kritis, lebih paham daripada pendidikan yang mungkin di bawah kita. Jadi saya harapkan sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa ini kita membentuk manusia-manusia yang kritis ya, tidak hanya menerima segala sesuatunya dengan apa adanya. Kritis itu kenapa harus seperti ini. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan adalah semakin tinggi pemahaman tentang apapun, khususnya kesehatan. Khususnya nanti kalian untuk khusus spesialis pelayanan kesehatan, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi kalian paham dan bisa menerapkannya di keseharian kalian untuk mulai mempromosikan tentang bagaimana perilaku hidup sehat. Oke, nanti kalau ada pertanyaannya kita akan bahas lagi di minggu depan. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT unsur pengajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum